Shalom, bertemu lagi kita pemirsa stasiun TVRI Kalimantan Selatan dalam program siaran rohani agama Kristen. Salam dari saya pribadi, juga dari tamu kita dari Gereja Betel Indonesia, Diaspora Banjarmasin. Hari ini kita akan banyak berbincang dengan firman tentang tema Hari Kemerdekaan, baik secara spiritual maupun secara rohani kita nanti. Sebelum untuk kita memasuki dalam dialog firman, kita akan menyapa Ibu Gembala. Selamat datang Ibu di acara program ini. Senang rasanya saya bisa bertemu Ibu. Ya, selama ini saya cuma bisa dengar nama Ibu, sekarang saya bertatapan muka. Gimana kabar Ibu? Shalom Bu Nova, saya baik, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, senang bisa mengisi acara hari ini. Main. Hari ini saya minta Ibu terlebih dahulu sebelum kita dialog Ibu, boleh Ibu pimpin kita doa dulu. Baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami berkesempatan membawakan tema khotbah kami di dalam siraman rohani dari TVRI yang ada di Kalimantan Selatan. Doa dan harapan kami semuanya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dan lewat apa yang kami lakukan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu dengan doanya, kiranya pemirsa kita terberkati dengan doa Ibu. Sebagai pemula saya minta Ibu boleh bacakan ayat pembuka kita Bu. Nats pembuka kita. Iya. Hari ini kita akan sama-sama melihat dari 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16 tentang hidup sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Ya. Mengenai hari kemerdekaan Bu, barusan kita merayakan ya Bu ya. Banyak di pikiran saya, tapi sebelum masuk ke tema, saya penasaran. Saya dengar diaspora ini udah lama, tapi saya masih berpikir bagaimana sih sejarahnya diaspora bisa masuk ke Banjarmasin. Coba Ibu jelaskan dulu. Iya, secara singkat, pusat kami itu di Malang dan Surabaya. Dan tahun 1999, tepatnya tanggal 12 Maret, kami mendirikan diaspora di tempat ini. Banjarmasin? Di Banjarmasin, tentunya di beberapa tempat berpindah-pindah. Berawal ya? Iya, dan kami sudah 26 tahun. Lama juga ya? Yang ada di Banjarmasin. Dan saya, seingat saya adalah pendeta yang keempat atau kelima sebagai menggembalakan di tempat ini. Oh, bukan yang pertama Ibu? Bukan, yang pertama sudah ada di Surabaya ya. Jadi kami bergantian untuk memimpin seperti itu. Ya, jadi sekarang kami beribadah ada di daerah di Jalan Lambung Mangkurat. Oke. Ya. Jemaat Ibu berapa Bu? Berapa kakak? Berapa kakak? Secara kasar ya. Ya nggak besar sih, kecil aja. Kecil kan Bu, banyak jemaatnya Bu. Itu kan jemaat Bu, kiriman Tuhan. Amin. Jangan ya. Amin. Jadi berapa gitu? Ya sekitar kalau misalnya penuh semua bisa mencapai 200. Puji Tuhan Bu, itu banyak Bu. Ya, itu istilahnya pasukan Tuhan yang dikirim untuk Ibu. Kita berdoa tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi yang datang. Amin. Saya selalu, setiap tamu yang saya undang selalu berdoa, kira-kira semoga semakin banyak anak Tuhan yang bertumbuh dan bertumbuh, baik di gereja manapun itu, terutama gereja Ibu. Baik, pertanyaan saya yang pertama Bu ya, bagaimana sih kita sebagai orang Kristen dapat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara yang semakin bermakna secara pandang mata kita orang Kristen? Iya, sebagai orang percaya ya, kalau Ibu menanyakan bagaimana kita merayakan kemerdekaan dengan lebih bermakna ya. Ya tentunya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita nggak bisa lepas dari bagian firman Tuhan ya. Bagaimana Tuhan yang sudah menyelamatkan, memerdekakan dari dosa, dan kita melihat kemerdekaan Republik Indonesia
juga kita dimerdekakan dari penjajahan, Ya. dari penindasan, Ya. dari segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa buat apa-apa rakyat Indonesia. Begitu menderita selama 350 tahun. Tapi kalaupun sampai sekarang kita merayakan yang ke-80, kalau tadi memaknainya seperti apa, ya tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kemerdekaan yang diraih adalah sebagai satu campur tangan Tuhan, ya. untuk bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur untuk pemerintahan, bersyukur untuk setiap apapun yang ada di dalam daerah, apapun yang terjadi, kita mensyukuri untuk bangsa dan negara kita. Dan yang terakhir, kita juga nggak boleh melupakan ucapan syukur kita kepada para pahlawan yang sudah gugur demi kemerdekaan itu. Dan kita jangan sampai melupakan jasa para pahlawan, Ya, betul. jasa orang-orang yang membangun bangsa ini. Yang Dan saya memerdekakan rasa bangsa itu kita, ucapan ya, Bu, syukur ya. yang paling ini, dan kita harus memaknainya dengan baik. Ya. Amin, amin, amin. Baiklah, Bu. Kemudian saya bertanya lagi, Bu. Kira-kira ya, Bu ya, dengan keadaan seperti sekarang ini, Bu, karena banyak demo, Ya. ya kan, kita nggak tahu anak Tuhan kah bukan, kita secara sudut pandang orang Kristen aja. Keadaan seperti genting seperti ini menurut Ibu gimana sih? Apa Ya. yang ada di pikiran Ibu? Iya, memang satu sisi ya, secara de facto kita ini sudah merdeka 17 Agustus tahun 45. Tapi kalau melihat sejarah perjalanan kemerdekaan sampai 80 tahun, de jure, ada banyak hal yang belum merdeka. Merdeka, betul. Ya kita nggak tutup mata lah. Mungkin masalah keadilan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah hukum, Ya. keamanan, banyak hal. Ya. Nah, sebagai orang Kristen, tentunya kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi sekarang ini, masalah demo yang terjadi, kita bisa mengawalinya dengan waktu itu kita melihat munculnya bendera One Fish, ya, tanda satu ketidakpuasan, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, tentunya kita harus menjadi penyeimbang. Dalam arti bahwa di dalam memimpin, di dalam membawa kemerdekaan di dalam satu tempat, satu daerah, biarlah kita menjadi katalisatornya. Dalam arti kita pendamai, sedapatnya jangan ikut-ikutan, tetapi kita pendamai. Dan kalaupun kita memberikan aspirasi, inspirasi, tentu yang baik. Yang baik, damai aja ya. Semuanya membawa kepada damai. Oke. Ya. Kalau Bu lah, misalkan keadaan ini kita putar balik ke zaman dulu, ke fase-fase seperti yang sebelum sekarang ini, menurut Ibu, secara kita sebagai kaum minoritas, apakah menurut Ibu pribadi masih adakah rasa ketenangan buat Ibu? Ya, kalau secara manusia rasa nggak tenang ada, ya pasti kita nggak tutup mata. Banyaknya hal-hal yang terjadi, banyaknya hal-hal yang kita alami sebagai kaum minoritas. Tetapi bagian firman Tuhan, kembali kita diingatkan bahwa satu-satunya penolong hanya kepada Tuhan. Dan kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, memohon, berdoa, supaya kita semua diberikan kekuatan. Amin, amin. Dan jangan sampai kita terbawa, jadi membalas, jadi menjadi bagian yang juga menyeimbangkan atau melawan ya. Saya rasa jangan sampai ke situ. Soal takut sebagai manusia kita pasti ada, khawatir ada. Tapi jangan sampai itu membuat kita tidak bisa mengasihi. Karena sebagai orang Kristen, dasar segala sesuatu pelayanan kita, hidup kita adalah kasih. Amin, amin. Jadi apapun yang terjadi, kasih harus melandasi semua. Dasarnya ya. Dasarnya. Oke lah. Baiklah, sekarang apa pesan kemerdekaan yang dapat kita, ibu, saya, semua masyarakat Nasrani pada umumnya, yang bisa diambil, dipetik berdasarkan Alkitab, dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi begini, seperti tadi saya katakan, de facto Indonesia merdeka 17 Agustus 45, tapi de jure
tentu masih ada hal-hal yang terjadi, ketimpangan sosial dan sebagainya, ketidakpuasan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan tadi mengatakan, kita harus berlaku sebagai orang yang merdeka. Di sini dikatakan bahwa Kejadian pasal 3, kita jatuh dalam dosa. Ya, membuat kita semua manusia ada dalam keadaan dosa. Roma 3:23, semua manusia berdosa. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Kita nggak bisa apa-apa. Dan bahkan Kejadian juga menuliskan, keinginan kita semuanya kepada arah yang jahat, arah yang tidak baik. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus, lahir, memberikan dirinya bagi kita, menyelamatkan kita. Nah, harusnya de facto kita itu sudah diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Tapi pada kenyataannya, terkadang kita belum bisa lepas dari masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Entah beban, entah kemarahan, entah dendam, entah kebencian. Apa aja yang ngebuat kita itu nggak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar. Kita nggak bisa melayani Tuhan, kita juga nggak bisa melayani sesama dengan baik. Karena masih ada sesuatu yang belum dilepaskan. Nah, jadi dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, berlakulah sebagai orang merdeka. Dan jangan memakai kemerdekaan itu sebagai sesuatu untuk melakukan atau menyelubungi kejahatan. Nah, hal ini terjadi juga di dalam apa yang kita alami sehari-hari. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kita harus sungguh-sungguh lepas, sungguh-sungguh merdeka. Sesuai firman Tuhan yang mengatakan, kamu milik Kristus. Hiduplah sebagaimana Kristus hidup di dalam kamu. Ini berarti cara kita bertindak, berpikir, berkata, itu kita harus benar-benar menjadi teladan. Menunjukkan bahwa kita orang yang sudah bebas. Nah, akhirnya kalau tadi Ibu katakan dengan kemerdekaan yang ada, ya pastilah kita mengalami yang namanya mungkin ketidakadilan. Mengalami mungkin yang ketidaknyamanan. Di tempat pekerjaan, di mana-mana kita ngalami. Mungkin aja yang paling gampang lah Bu Nova, pernah nggak ngerasa di lampu merah di jalan ada hal-hal yang ngebuat kita bisa marah. Tapi sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari rasa marah, dari rasa sepertinya kita nih kok dilalui orang dengan seenaknya, kita harus bisa menahan diri. Ya kan? Jadi kalau saya pikir segala sesuatu yang terjadi pertikaian itu dimulai dari yang kecil. Kalau salah satu bisa menahan diri, kalau salah satu dikendalikan oleh kuasanya, oleh Roh Kudus, maka nggak akan terjadi yang namanya pertengkaran, perkelahian seperti itu. Tapi faktanya? Faktanya ada. Makanya pentingnya kita terus berdoa, terus berserah. Ya memang kita manusia selalu diperhadapkan dengan masalah. Dengan pergumulan. Cuman bagaimana kita bisa menghadapi? Harus diingat, kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Harus menunjukkan hal itu. Baru saya mau bilang, berarti kita harus lahir baru ya? Harus. Berarti connect ya? Iya, kalau nggak bisa, susah. Tanpa lahir baru tidak akan bisa memulai sesuatu yang baru juga ya Bu ya? Tanpa kelahiran baru kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Bu, nanti kita lanjut lagi Bu. Ya. Kita rehat dulu. Siap. Kembali lagi kita Ibu. Semakin dalam pembicaraan kita, semakin luas yang kita dapat. Sekarang saya mau tanya lagi Bu. Bagaimana kita dapat menjadi garam dan terang bagi masyarakat Kristen terhadap masyarakat luas pada umumnya selaku umat Nasrani? Saya nggak lari dari firman Tuhan. Ya pasti. Ya, bahwa memang kita harus menjadi berkat lewat sikap, lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat pikiran kita, bahkan kontribusi kita. Tadi saya katakan kekristenan itu dasarnya adalah kasih. Dan tentunya ini yang harus mewarnai
segala tindak tanduk kita dimanapun kita berada. Saya pernah hidup di Papua, saya pernah hidup di Bandung, saya pernah hidup di Surabaya dengan cara budaya yang berbeda. Ya. Tapi kalau bahasa kasih itu semua ada di setiap daerah. Sama ya. Sama. Nah, tentunya kita sebagai orang Kristen, kita meneladani kasih yang diberikan oleh Tuhan. Dia mengasihi semua orang. Dia tidak memandang bulu. Dia ada di setiap kehidupan setiap umat manusia. Dan oleh karena itu kita juga harus seperti itu. Kita tidak boleh dalam arti membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh memilih-milih yang mana kita suka, yang mana kita tidak suka. Tetapi di sini kita harus menunjukkan bahwa kita adalah satu. Oke, kita masih bicara dari kemerdekaan. Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Tentunya nggak ada itu namanya saya suku A, suku B, suku C. Tetapi yang kita garis bawahi untuk kita menjadi berkat, memaknai semua kehidupan kita di dalam masyarakat yang ada, tampillah menjadi berkat. Amen. Di dalam kasih. Kita ikut berbaur, kadang-kadang ada orang-orang tertentu tuh eksklusif ya. Karena ngerasa mungkin sebagai orang Kristen, kayaknya kurang pas ya kalau ikut-ikutan apa dan sebagainya. Tapi disinilah kita membatasi bisa diri ya. Kita tidak boleh membatasi diri, kita harus hadir dengan mereka, ikut dengan mereka, berbaur dengan mereka, menjadi garam. Ya nggak perlu hal yang besar, yang saya potong dulu Bu ya. Oke. Kasih itu luas kan, agape segala macam. Nah, saya minta dengan hormat Ibu jelaskan beberapa kasih yang Ibu tahu maknanya apa supaya orang ini kan saya bilang kan garam dan terang. Apa sih itu garam dan terang? Nah, garam terang maksudnya apa? Kemudian kita libatkan dalam kasih yang menunjukkan ke garam dan terang. Ibu bisa jelaskan supaya pemirsa tahu. Dalam kekristenan ya, kasih itu memang ada berbagai macam. Ada agape, itu kasih Tuhan. Eros itu antara pria dan wanita. Lain jenis. Lalu ada juga agape, eros, filia. Itu antara teman, saudara. Tapi saya mau kita menyimpulkan satu. Kasih antara Allah dengan manusia dan manusia kepada Allah. Manusia dengan manusia. Kasih Allah adalah kasih agape. Kalau saya senang nyimpulkan adalah kasih meskipun. Meskipun walaupun. Kasih yang walaupun saya latar belakangnya nggak benar. Walaupun saya berdosa. Walaupun saya tidak setia. Walaupun saya pemarah. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau manusia kan jika kamu baik, jika kamu mengasihi saya, jika kamu ada dalam satu grup dengan saya, maka saya bisa mengasihi. Jadi kasih meskipun, kasih walaupun itu adalah kasih yang diajarkan Tuhan. Dan satu lagi yang harus kita ingat, selain kasih adalah soal kasih karunia Tuhan. Itu luar biasa. Diberikan kepada orang yang tidak layak, yang lebih tinggi, kepada orang yang lebih rendah. Ya. Nah itulah kasih yang daripada Tuhan. Lalu kalau tadi Ibu katakan kita menjadi garam. Ya. Menjadi garam dan terang. Garam itu kan ngasih rasa. Ya, asin. Masakan kalau nggak asin apa rasanya ya? Nggak enak ya. Hambar ya. Nah garam itu memberi rasa. Kasih itu harus memberi rasa. Jangan sampai saya bilang, saya mengasihi Bu Nova, tapi saya tidak melakukan sesuatu. Ya. Misalnya saya kasih contoh. Saya jalan di daerah veteran atau mana, saya lihat orang yang susah. Kasihan ya. Omong doang. Enggak berbuat. Tanpa reaksi enggak melakukan. Ya. Tanpa tindakan. Nol ya. Nol. Itu namanya kasih yang ya kita bisa nilai sendiri. Kita bisa mengucapkan kasih mungkin di mulut. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat bahwa jangan sampai kehidupan kekristenan kita itu kasih hanya ada di dalam ibadah. Di dalam ibadah kita semua seperti malaikat. Di rumah kita berubah bentuk.
Di komunitas berubah lagi. Di tempat yang lain berubah lagi. Ngikutin situasi yang ada. Tetapi garam itu, kasih itu adalah harus kasih yang konstan. Yang walaupun situasi tidak mendukung. Yang walaupun mungkin ada orang yang menekan. Walaupun ada yang menyakiti. Kita harus tetap menunjukkan kasih kita. Tapi sulit. Sulit, tapi pasti bisa. Karena Tuhan yang memampukan. Amin. Filipi pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya, lalu ya terang ya seperti itu. Bagaimana mungkin ini kayak seperti lampu ini nggak akan kelihatan terang kalau kita taruh di bawah. Betul. Kalau kita nggak pernah bersaksi, kalau kita nggak pernah memperlihatkan kasih kepada semua orang, itu kan seperti kita nggak punya terang. Bahkan kita tahu dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus diperlihatkan terang Kristus, kasih Kristus. Sehingga menjadi garam, terang dimanapun kita berada. Dan saya mau garis bawahi, kadang-kadang kita berpikir kita mau melakukan kasih, garam, terang, itu kalau melakukan sesuatu yang besar-besaran. Diliput sama TV. Padahal dari kecil Padahal hal yang paling kecil. Bagaimana sikap kita terhadap pemulung, bagaimana sikap kita terhadap pembantu, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang bekerja dengan kita. Itu sudah menunjukkan siapa kualitas kita di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang Ibu tadi cerita karunia toh? Iya. Karunia itu secara versi kita ya Bu ya. Karunia yang Tuhan kasih itu kan tanpa memilih orang. Bagi Dia orang yang kukasihi itu yang aku beri firman. Kadang gini, kok dia orang berdosa? Kok Tuhan kasih karunia sama dia? Saya orang sudah melakukan segala kehendak Tuhan firman. Ya kan kenapa saya nggak dapat? Padahal nanti kan di hari penghakiman Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau, ya kan? Engkau pembuat dosa segala macam. Nah, di sini saya berpikir nih, mau cerita karunia. Karunia yang diberikan kepada satu-satu individu. Bagaimana karunia itu bisa diterima oleh seseorang? Bagaimana Tuhan itu bisa memberi satu karunia kepada seseorang? Begitu ya? Ya. Iya, memang kadang-kadang ada salah kaprah, ya. Sering salah kaprah antara karunia dan talenta. Ya, betul. Ya, karunia itu diberikan kepada kita, talenta juga diberikan kepada kita. Kalau tadi pertanyaannya, karunia itu kan banyak ya, ada melayani, ya, ada bahasa roh, ya, ada membedakan dan sebagainya. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana Tuhan bisa memberikan karunia itu kepada seseorang? Padahal ini orang kayaknya nggak bener nih, kok dia didapat? Ya, saya mau memberi satu gambaran bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, luar biasa dan besar, dan tidak terbatas. Lalu kita adalah manusia yang terbatas. Ya kan? Bagaimana mungkin kita yang terbatas mau memahami yang tidak terbatas dengan cara berpikir kita? Ya, tadi Ibu sudah katakan bahwa yang bisa menilai setiap perbuatan kita adalah Tuhan, bukan diri kita. Saya sedang merenungkan dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 24 tentang Rahab, pelacur yang ada di Yeriko. Bagaimana dia akhirnya sebagai seorang pelacur, dia dipakai oleh Tuhan untuk nantinya masuk di dalam Matius pasal 5 ayat 11. Ibrani 11 ayat 31. Dikatakan karena iman, maka Rahab itu menjadi pahlawan iman. Kenapa? Karena satu, beberapa hal, ada 3. Dia percaya Allah Israel adalah Allah yang maha besar. Padahal dia adalah penyembah berhala. Dia penyembah dewa-dewa. Tapi waktu dia dengar bagaimana bangsa Israel dilindungi oleh Allah Israel, diluputkan dari musuh-musuhnya, diberikan kemenangan,
itu menimbulkan ketakutan semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Rahab salah satunya. Dan seorang pelacur terpinggirkan, tidak dianggap, latar belakangnya jelek, dia percaya kepada Tuhan. Berarti intinya iman. Iman. Dan Tuhan menerima iman dia karena imannya itu disertai dengan perbuatan. Dia nggak hanya bilang, oh iya ya, Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa, sudah sampai situ. Tapi Rahab melakukannya ketika pengintai-pengintai itu datang kepada dia, dia mengatakan, aku sudah mendengar tentang Allahmu yang besar, Allahmu yang luar biasa. Dan kami menjadi gentar, aku menjadi takut, aku percaya. Dia menolong dua pengintai itu. Dan ditolong, diselamatkan. Berarti kurang lebih dengan cerita wanita Samaria. Betul. Yang Tuhan mengambil air di sumur. Iya. Karena iman kan? Ya, semua. Tidak hanya iman. Iman itu juga menunjukkan percaya kita. Ya, betul. Menerima Tuhan. Nah, siapapun latar belakang kita, itu tidak pernah menjadi catatan kaki untuk Tuhan memakai kita. Tuhan bisa memakai siapapun. Ya. Ya kan? Batseba dipakai Tuhan, Daud yang membuat dosa pun dipakai Tuhan, semua bisa dipakai Tuhan. Kalau kita ada kesediaan terbuka, menerima Tuhan, percaya, Tuhan pasti memberikan karunia kepada kita. Amin. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana karunia itu diberikan? Ya, itu adalah seberapa besar kita percaya kepada Tuhan dengan hati. Bukan hanya mulut. Perbuatan. Kita hanya bisa bilang, oh saya percaya Tuhan, percaya. Tapi hanya mulut. Hati kita enggak. Perbuatan kita enggak. Pikiran kita enggak. Padahal semua dimulai dari hati. Rahab, cara memandang Allahnya itu luar biasa. Kalah kita. Ya. Kita ini ada di komunitas Kristen, komunitas pengajaran, komunitas Alkitab. Dia nggak ada loh. Dia hanya dengar. Tapi dia nggak sebatas dengar. Dia percaya. Dia nggak sebatas percaya. Dia berbuat. Lakukan. Dia terima. Dan dia memberikan identitasnya di dalam Tuhan. Dan dia aminkan. Aku diubah oleh Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Itu yang harusnya. Dan hal yang kecil untuk Tuhan memberikan karunia. Ibu Nova juga punya karunia. Pasti semua kita ada. Cuman bagaimana kita pakai karunia itu atau enggak? Ya. Dan itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita semakin dekat, semakin nyata. Sekarang apa peran gereja ya Bu ya? Tanpa memandang gereja mana dalam memperingati hari kemerdekaan yang kemarin itu Bu. Untuk menjadi bagian dari pembangunan bangsa dari sudut mata kita. Ini saya nggak bilang bahwa kita agak nyeleneh sedikit ya, nggak apa-apa ya. Sekarang ini rasa kebangsaan, nggak selalu sih, nggak semua. Saya harap tidak semua. Yep. Rasa nasionalis, rasa kebangsaan kurang dari generasi-generasi yang baru. Iya, betul. Ya. Beda dengan kita dulu, ya beda dengan kita dulu. Tapi saya nggak menyalahkan, karena itu kan situasi, ya yang berbeda, kaum yang berbeda, pergaulan yang berbeda dan sebagainya. Ini yang harus ditangkap oleh para pemimpin gereja, khususnya kaum muda, youth pastor. Mereka harus memperhatikan anak-anak muda yang mereka bina. Dan tanamkan terus nilai-nilai kebangsaan. Ya, saya kemarin memulai di dalam gereja saya, pas kebetulan saya rasa semua gereja menjalankan itu. Dan pada waktu sebelum ibadah dimulai, saya minta yang memimpin, worship leader, singer, menyanyikan Indonesia Raya sambil berdiri. Saya mencontoh bahwa waktu saya ada di Jogja, saya ke pasar Bringharjo itu Jogja ya, tiba-tiba lagu Indonesia Raya bergema. Semua berdiri, yang lagi jualan stop, semua ikut Indonesia Raya.
Dan saya pikir itulah nilai-nilai nasionalis kebangsaan yang terus-menerus harus dijaga. Dan gereja juga harus seperti itu. Lalu yang kedua, saya tambahkan, di dalam pokok doa, saya selalu mendoakan bangsa dan negara. Bu, kita break dulu. Oh. Semakin seru ngomongnya, tapi Ya. kita butuh break dulu. Ya. Kita kembali lagi ya Bu. Tadi maaf saya sudah cut Bu ya. Lagi asik-asik ngomong. Asik. Tadi Ibu bicara tentang rasa nasionalis kebanggaan kebangsaan kita Bu ya. Saya juga pernah alami seperti Ibu alami. Tapi yang mau saya itu spesifiknya yang Ibu alami itu gimana sih? Iya, kayak yang tadi saya bilang bahwa kita harus terus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan nasionalis kita kepada para pemuda, khususnya pelayanan pemuda. Yeah. Tadi saya ulang lagi, waktu ibadah tanggal 17 Agustus di gereja, pas ibadah ya, saya memulai mengajak jemaat untuk sama-sama menaikkan lagu Indonesia Raya. Di situ saya minta semua lewat WL Singer untuk sungguh menghargai, dan tadi saya pakai contoh juga Pasar Beringharjo itu ya. Lalu yang kedua, juga saya membiasakan kepada pendoa syafaat. Setiap ibadah selesai doa, selesai khotbah, kemudian ada doa syafaat. Doa syafaat itu saya selalu minta pendoa itu mendoakan bangsa dan negara. Seluruh apa yang terjadi. Kemudian ditambahkan keadaan Banjarmasin secara khusus. Karena sejahtera bagi kota di mana kita tinggal ya. itu juga menjadi sejahtera bagi kita. Ya. Dan dari situ juga ada waktu-waktu semua pemain musik ya, minggu-minggu tertentu pakai batik, pakai sasirangan ya, untuk menunjukkan bahwa ini loh warna kita, cinta orang Indonesia, kita. cinta daerah ya. Dan juga di dalam hal-hal tertentu, misalnya 28 Oktober, tahun lalu waktu 28 Oktober kami merayakan dengan acara yang namanya Worship Night. Jadi kami mengundang dan kami membawa semangat pemuda yang ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, khususnya para pemuda Kristen, untuk sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, dan sama-sama mendoakan bangsa Indonesia. Sekarang saya potong Bu. Saya terus lagi berpikir terus doa syafaat. Apa beda doa syafaat sama doa biasa? Sebetulnya kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian. Waktu Tuhan mau menunggang balikan yang namanya Sodom dan Gomora. Ya. Di situ Tuhan akhirnya berbicara kepada Abraham, memberitahu bahwa dia akan menunggang balikan. Kemudian Abraham negosiasi. Ya. Misalnya ada 40 orang benar. Bagaimana? Tuhan bilang, aku akan ini menyelamatkan. Turun 30, turun 20. Habis. Nah, itu yang dinamakan doa syafaat. Bagaimana kita mendoakan sesuatu yang terus-menerus dengan hati hancur bagi bangsa kita, bagi Indonesia. Iya kan? Saya begitu terharu kemarin lihat di TV beberapa gelombang demo yang terjadi. Ya, disesalkan ada yang anarkis ya. Tapi untuk daerah NTT atau NTB, mereka nggak demo. Mereka berkumpul di satu lapangan yang luas. Mereka berdoa. Oh iya, benar. Ya, saya lihat itu. Satu sisi itu menunjukkan nggak ada perbedaan. Iya, betul. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Satu tanah air. Berdoa bukan berarti hanya doa Kristen. Semua agama. Semua berdoa. Ya, semua saling mengingatkan. Dan disitulah peran kita ya sebagai pemimpin rohani untuk terus mewariskan segala sesuatu yang ada di bangsa Indonesia. Dengan tujuan yang baik ya. Satu lagi, animo masyarakat terhadap pemilihan umum menurun kan? Ya, banyak yang golput. Termasuk Saya saya. pikir
Itu tugas kita juga. Itu maksud saya golput. Iya, kita harus mendorong jemaat kita Iya. untuk tidak golput. Tapi ya ini Bu, saya potong. Alasan golput itu ada macam-macam Bu. Kekecewaan yang sudah Betul. kita lihat di depan mata. Tapi jangan lupa firman Tuhan. Tidak ada pemerintahan yang tidak diangkat oleh Tuhan. Berarti Tuhan itu mau dikatakan bangsa itu akan menjadi kacau kalau tidak ada pemimpin. Ya, betul. Iya kan? Ya. Ya berarti bahkan di dalam Yehezkiel dituliskan, Yeremia ya dituliskan, berdoalah di mana kamu ditempatkan, Iya. bagi kesejahteraan di mana kamu ada. Ada dan berada. Berarti kita semua dimanapun kita dituntut. Bagaimana kalau kita nggak punya rasa nasionalis, rasa ini Kebangsaan. sebangsaan, kita sebagai gembala. Banyak umat berbagai jenis. Kalau kita tidak memiliki rasa Bhinneka Tunggal Ika, ditambah lagi yang menjadi dasar adalah kasih Kristus. Kita Kita bicara akan tadi kesulitan. yang doa syafaat berarti sama kayak benteng Yeriko. Yeriko. Dengan doa kan? Dengan doa, yang berputar 7 berapa kali kali ya, 7 berputar. kali. Berarti itulah ya. Ya. Sejadi itulah doa syafaat itu Iya. ya. Doa syafaat itu terus dilakukan. Kenapa saya berkali-kali. tanya? Karena kan tidak semua jemaat tahu. Dia cuma tahu doa syafaat, doa syafaat, tapi dia nggak tahu doa syafaat itu apa, ya kan? Itu yang jelas saya Yo, pengen ya, saya tunjukkan. tambahkan, doa syafaat itu biasanya adalah satu doa yang dinaikkan secara khusus, Ya betul. ya, terus menerus bagi bangsa, bagi negara, bagi Tempat tinggal satu kita. keadaan, ya. Sementara kalau doa pribadi, ya kita Individu kita sama Tuhan. Iya, tapi sebenarnya sih kalau kita udah sungguh-sungguh lahir baru, kita ini udah nggak ada lagi keinginan doa untuk diri sendiri. Betul. Yang kita mau kita mendoakan terus orang lain ya. Tuhan pasti berperkara. Amin. Sekarang saya pengen juga Ibu kasih satu ayat-ayat yang relevan ya Bu ya dari Alkitab yang selaras dengan tema kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan bangsa, ya tadi bisa 1 Petrus 2 ayat Boleh 16. dibacakan Ibu? Iya, baik. Ini bisa kita pakai untuk hal-hal yang terjadi saat ini ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Oke. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan merdeka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tadi saya katakan kita udah merdeka dari tahun 45. Ya. De facto. Walaupun ada hal-hal yang belum selesai sampai hari ini. Banyak. Tapi kenyataannya kita merdeka kan. Ya, ada kebebasan. Di sini dikatakan dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ya kayak demo kemarin lah, jangan sampai anarkis, ya jangan sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, ya harus tetap melakukannya dalam koridor yang sudah ditetapkan. Jadi begitu juga kita sebagai orang Kristen, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Jangan sampai kita merdeka hanya di waktu-waktu tertentu. Contohnya? Kita, ya misalnya orang yang belum merdeka itu, kita bilang kita melayani. Kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kita bilang kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Tapi masih ada kebencian. Masih ada kesombongan. Ada kepahitan. Ada ketidakpuasan. Ada ketidaksenangan. Ada hal-hal yang saya ngegambarkan. Kita tuh kayak orang yang sudah merdeka ya, sudah bebas sesuai apa yang dikatakan firman, tapi kaki kita terikat. Terikat ya. Tangan kita terikat. Mata kita terikat. Ada hal-hal tertentu yang mengikat kita, Mengekang, ya? yang menekan dan kita nggak bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Karena selalu ada ya batasnya ada ya. batasannya. Oke lah Bu. Terus gini, dari yang sudah kita bicarakan dari tadi saya terpikir satu. Gimana sih kita bisa mengucapkan syukur dengan keterbatasan kita yang tadi itu Bu? Untuk seseorang, untuk kemerdekaan lewat doa. Kalau kita masih punya
segala sesuatu yang menjadi penghalang kita. Baik juga terutama kepada bangsa, negara, apalagi individu, terhadap individu-individu. Bagaimana mengucapkan rasa syukur itu lewat doa, tetapi kalau kita masih ada penghalang? Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9 Oke. ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Amin. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari setiap atau dari segala kejahatan. Pengakuan dosa kepada Tuhan. Segala sesuatu yang nggak bisa kita lakukan karena kita nggak bisa ngucap syukur. Aduh, mau ngucap syukur gimana sama Bu Nova? Orangnya nyebelin, suka nyakitin. Kita mau mengucap syukur dengan Bu Nova. Caranya bereskan dulu hidup saya Ya, di hadapan betul. Tuhan. Minta ampun. Dan Dia adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni. Dari situ pengampunan diberikan, dari situ kita bisa mengucap syukur. Buat orang-orang yang memang mungkin menyebalkan. Tapi yang nggak mungkin- segampang itu loh Bu. Itulah namanya kerelaan. Untuk berbesar hati itu sulit. Berbesar, ya. Tapi semakin kita memberi diri kepada Tuhan, Tuhan akan semakin menolong. Tapi kalau kita semakin menutup, Tuhan itu nggak ngebuat kita kayak robot. Iya, betul. Dia memberikan free will, kehendak bebas, mau terima atau tidak. Iya, betul. Iya kan? Beda orang yang sudah dijamah sama yang belum. Betul, Ya iya. kan? Banyak orang juga udah berkoar-koar, wah ini di mimbar seperti apa. Tapi ada hal-hal yang mungkin belum selesai, itu akan jadi Banyak. bumerang. Banyak, Iya. tapi kita tidak mau sebut signifikan bagaimana orang tersebut. Ya. Tapi yang terjadi di faktanya banyak. Iya. Ya, itu makanya saya tekankan tadi. Itu berarti orang itu belum merdeka dong. Ya, hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Ya kan, secara spiritnya dia, Iya. secara itunya. Iya. Kadang-kadang gini Bu, banyak fakta di lapangan kita lihat nih, kayak, ya kita bilang pemimpin, dia bilang A, faktanya B, ya kan? Faktanya B. Sementara jemaatnya bilang itu A, itu B. Jadi kadang gini, dia aja belum merdeka, bagaimana jemaatnya mau dimerdekakan, ya kan? Nah itu salah satu contoh buat saya yang jadi sekarang berpikir, andaikan saya nih, ibu pemimpin saya, pemimpin rohani saya jemaat ibu, ibu aja nggak merdeka, gimana saya mau dimerdekakan? Nah itu pola pikir yang salah sebetulnya, tapi itu masih ada Iya. dan ada sampai Iya. saat ini. Menurut Iya. ibu gimana? Iya, memang itu kita nggak bisa sangkal ya, bahwa keadaan seperti itu ada, Ya. nggak tutup mata. Tapi lagi kita diingatkan, jangan berharap kepada manusia. Kita harus memandang kepada Tuhan. Ya, kalau kita memandang kepada manusia, manusia sama dengan kita, nggak pada sempurna. Sekali mengecewakan kita akan kecewa, Ya. tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita terus melihat kelemahan orang, kesalahan orang, kekurangan orang, kita nggak akan pernah bisa maju. Tapi kalau kita melihat orang dengan kacamata kasih Tuhan, kita pasti mampu. Intinya kasih. Kasih Balik lagi. ke kasih lagi. Balik ke kasih. Berarti ajaran Balik. kita ini, aku bisa simpulkan, ajaran kita ini sebenarnya berintikan pada kasih. Ya kan Bu? Kasih. Dari tadi saya bilang, saya perhatiin Ibu, ini kasih nih ujung-ujungnya nih, pada inti tujuan kasih yang menyeluruh, memerdekakan diri, memerdekakan bangsa, Amin. hubungan kita sama Tuhan, sama Amin. masyarakat, sama Amin. individu. Oke deh Bu. Kita akan break dulu sebentar Bu. Kita lanjut lagi, jangan diterusin sekarang Bu. Masih panjang waktu. Pemirsa, kembali lagi kita balik dalam pembicaraan kita yang penuh dengan kontroversial. Semua hal kita ambil dari A, B, C, D, kita kupas sampai habis. Puji Tuhan lah, kita ketemu sekarang narasumber yang betul-betul mengupas, bisa mengupas isi Alkitab, selaraskan keadaan sekarang. Makasih loh Bu. Sama-sama. Oke deh, kita lanjut ya Bu ya. Bagaimana kita selaku orang Kristen ya Bu ya, dapat menunjukkan rasa syukur kita dan cinta kita ini kepada tanah air kita ini lewat ibadah, penyembahan dalam kehidupan kita, juga di keseharian kita dalam hari Minggu. Menunjukkan lewat ibadah. Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur kita tadi itu Bu, cinta kita tadi itu, kasih kita itu lewat
lewat dari ibadah penyembahan kita itu, Bu. Kan banyak macam-macam nih. Lewat penyembahan kita, ibadah kita terhadap individu kita, teman kita, juga terutama bangsa kita. Caranya gimana, Bu? Kan banyak cara tuh. Ya, saya kembalikan ke Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita tuh berbagai suku, ya, tapi satu. Kemudian kita juga dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan toleransi, ramah tamah, ya. Begitu juga di dalam kita beribadah, beragama. Toleransi harus ditekankan, saling menghormati, saling menghargai. Betul. Setiap orang memiliki perbedaan, setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Jadi tentunya mungkin yang paling gampang, kita nih ya pengen misalnya kita ibadah, kita ibadah. Tentunya kita melihat kapasitas yang ada dari tempat ibadah kita lah. Saya misalnya pakai di hotel, ya tentunya untuk menunjukkan rasa syukur dan sebagainya, saya harus memikirkan situasi di hotel tersebut. Dalam arti misalnya hotel itu kekuatannya 100. Tapi saya mungkin bawa alat musik dan sebagainya yang 500. Itu kan untuk supaya wah kedengeran nih, supaya biar semua dengar. Ya. Kelihatannya baik untuk saya, tapi belum baik. tentu baik Ya, untuk betul. orang lain. Lingkungan Ini yang namanya ya. Toleransi. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana ucapan syukur ibadah kita menjadi berdampak bagi kita dan juga bagi gereja. Masih banyak nih kemiskinan. Banyak. Di Sangat. daerah kita, di tempat kita. Kita kan punya diakonia nih. Ayo jangan hanya ngelihat jemaat kita. Jangan cuma dikumpulin doang. Jangan cuma dikumpulin. Jadikan nyata. Tapi kita boleh membagi Iya. ke saudara-saudara kita yang lain. Tanpa mandang agama ya. Iya, tanpa mandang agama. Jangan, oh itu bukan komunitas kita, nggak usah. Enggak, kita membagi. Dan saya bisa katakan, saya bersyukur kepada tim, ya saya tahu semua gereja melakukan itu. Dan kami juga mengambil bagian kecil. Ya, setiap bulan saya membiasakan bersama tim, nggak banyak. Hanya membagi 100 nasi bungkus di jalan-jalan. Oh, puji Tuhan itu. Dan kami berikan kepada memang seperti pemulung, tukang beca, seperti itu. Itu adalah wujud syukur kita sebagai cinta kita kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan. Dan sebagaimana selalu saya baca dari saudara-saudara yang kepercayaan yang lain, bahwa di dalam rezeki yang kita punya, ada rezeki orang. Betul. Itu harus ada ucapan walaupun syukur. kita nggak ada ya di situ tertulis, tapi kita imani loh. Kita imani. Itu betul. Dan jangan sampai kita adalah sebagai orang Kristen yang hanya tangannya ke atas menyembah, tapi kita tidak bisa melihat ke bawah. Jadi ucapan syukur kita harus dimensinya tuh atas dan bawah. Kasih kita harus ke atas. Sinkron ya Bu ya. Sinkron, seimbang, vertikal, seperti salib ya. Iya. Itulah wujud salib, iya kan? Iya. Vertikal dan horizontal. Iya. Oke, sekarang dari kita yang bicara tadi Bu, wujud nyata dari diakonia itu, ya kan? Ibu bicara tentang dari misalkan nih, dari sepersekian rezeki kita ada rezeki orang, berarti bisa dikaitkan dengan persepuluhan, ya kan? Banyak orang dari saudara sepupu kita ini yang sebelah ini nanyain, gimana sih kalian? Katanya, kok kalian tuh ada 10%? Nah, aku kadang menjelaskannya sudah sekian, tapi masih belum ngeh. Nah, sebagai kebetulan kita di tempat ini, Ibu sebagai narasumber yang lebih akurat, Ibu bisa jelaskan persepuluhan itu apa? Padahal itu kan perjanjian lama ya Bu ya. Tapi itu kan gini Bu, pola pikir seseorang tuh beda-beda Bu. Ya kan? Iya. Tapi dikaitkan harus tidaknya bagaimana. Jangan usah Bu, saudara kita sebelah. Kita aja jemaat kita aja masih bingung. Iya. Nah, berkaitan dengan karena sudah Ibu sentil lebih dulu, saya minta Ibu jelaskan lagi balik. Mental itu. Ya, ini memang kalau bicara perpuluhan gampang-gampang susah ya.
Saya termasuk salah satu pendeta yang nggak pernah mau Minta mengkhotbahkan perpuluhan. Iya. Karena menurut saya sesuai dengan firman Tuhan dalam Maleakhi, kita memberi harus dengan sukacita. Kita memberi harus dengan rela. Betul. Kita memberi harus dengan penuh ucapan syukur. Tetapi saya tidak juga setuju kalau dibilang perpuluhan itu hanya perjanjian lama. Iya. Memang di dalam perjanjian lama 1/10 yang kita dapat itu harus dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan boleh dibilang sampai hari ini saya pribadi tetap menjalankan. Kadang lebih ya. Lalu Roma 12 ayat yang pertama ya, di situ dituliskan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Nah, kita berbicara perpuluhan. Biasanya kita mikirnya juga adalah hanya uang. Tapi di dalam perjanjian baru kita diminta mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita. Dan kita harus menyadari keseluruhan hidup kita termasuk harta kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi mau dibilang persepuluhan sudah lewat atau sudah gimana, masing-masing ya. Tapi dari Roma pasal 12 ini kita tetap diajarkan. Apa yang kita punya milik Tuhan, kembalikan. Baik. Jangan hanya bicara uang. Ayo saya tantang 24 jam, berapa jam kita kasih kepada Tuhan? Ya. Berapa kita beri? Belum tentu ada. Ya. Kadang-kadang kita doa 2 menit. Kok lama banget luput, gak selesai-selesai. Ada lagi yang parah, Bu. Doanya mau tidur malam nih, aminnya besok pagi. Nah iya, Oke kadang-kadang seperti itu. Karena waktu ya Bu ya, panjang kita cerita enak. Iya, gitu ini jadi kemana-mana. Saya minta Ibu simpulkan dari pembicaraan kita tadi, sebagai penutup. Iya, hidup sebagai orang merdeka. Ini kita kaitkan dengan kemerdekaan yang ada. Bahwa saya tadi katakan, pada dasarnya kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi orang merdeka. Kita orang yang sudah dibenarkan, kita orang yang sudah mengalami pembebasan. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang masih berputar-putar dengan dosa, dengan masalah, dengan pergumulan, gak bisa lepas. Dan kita melakukan semua tidak dengan kebebasan yang daripada Tuhan. Inilah perlunya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, dikuduskan tiap hari, dibawa ke dalam kehidupan yang semakin mempermuliakan Tuhan, dan di situ kita semakin dikuduskan, disucikan, dan kita mengalami pembebasan. Saya mau bilang bahwa untuk menjadi sungguh-sungguh kudus, sungguh-sungguh benar, itu harus proses, nggak bisa instan. Begitu juga dengan kemerdekaan, ya, bahwa yang terjadi semuanya berproses. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan tenggang rasa, nggak ada simsalabim, dibutuhkan kepasrahan kepada Tuhan, amin, dibutuhkan juga hati yang melekat kepada Tuhan. Baiklah, terima kasih Bu. Sekarang dari kesimpulan saudara tadi, sekarang mungkin jemaat sudah mulai ngerti ya Bu ya pada umumnya, karena kita udah kemana-mana nih lebarnya nih. Saya mau Ibu pimpin doa kita untuk penutup acara ini. Ucapan terima kasih sama Tuhan. Saya silakan Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih di ujung acara kami bersama pemirsa yang ada. Kami berterima kasih biarlah Tuhan yang menjamah setiap anak-anak-Mu, para hamba-Mu yang mendengarkan pemberitaan siraman rohani pada waktu ini. Kami berdoa biarlah kami bersikap seperti orang merdeka. Amin. Yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibenarkan. Seluruh kehidupan kami mencerminkan kasih Kristus. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan sebagai warga negara yang baik, sebagai jemaat Tuhan yang baik, kami boleh menyeimbangkan kehidupan kami di dalam beribadah, di dalam berjemaah, di dalam berbangsa, menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kami berada, lewat perkataan, perbuatan, sikap, bahkan pelayanan kami. Dan kasih biarlah mewarnai setiap apapun yang kami lakukan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.
Berkati seluruh tim yang menangani pemberitaan pada saat ini, dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Juga kepada hamba-Mu Ibu Nova, dan biarlah segalanya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah pemirsa, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dalam acara ini. Sebagai penutup, kiranya semua yang kita bicarakan tadi, firman yang kita dapat menjadi berkat buat kita semua. Salam dari kami semua di sini, kru Siraman Rohani Agama Kristen Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Shalom dan Tuhan memberkati.